Sudah jam 1 pagi, setelah bermain media sosial, akhirnya kamu mengantuk. Hal terakhir yang kamu lihat saat matamu mulai tertutup adalah karya seni futuristik keren yang kamu beli dari tukang loak bertahun-tahun lalu, yang kini tergantung di koridor. Tunggu, kamu membiarkan pintu kamarmu terbuka? Kesalahan besar! Sekitar setengah dari jumlah kebakaran rumah terjadi di malam hari. Jika ini terjadi padamu saat sedang tidur pulas, pintu yang tertutup bisa menyelamatkanmu. 40 tahun lalu, kita punya waktu sekitar 17 menit untuk lari dari bangunan yang terbakar. Sekarang, kita hanya punya 3 menit. Itu pun dalam kondisi terbaik. Dewasa ini, api lebih cepat menjalar dan perabotan di rumah kita lah kambing hitamnya. Belakangan, perabotan terbuat dari bahan sintetis yang lebih cepat panas dan terbakar, serta melepaskan gas-gas beracun dibanding dengan bahan-bahan alami yang mengisi rumah-rumah zaman dulu. Pintu yang tertutup mengembalikan waktu berharga yang kamu butuhkan tadi, memperlambat api menjalar ke dalam kamar, dan kamu tetap aman untuk sementara waktu. Pintu tertutup juga menjaga udara tetap bersih. Saat terkunci di dalam kamar, kamu masih dapat bernapas seperti biasa. Sementara semua bagian rumah lain sudah tertutup asap dan gas beracun. Saat api menyala, suhu bisa lebih tinggi dari 550 derajat Celcius, jauh lebih panas dari permukaan Venus, planet terpanas dalam tata surya. Sementara suhu kamarmu tetap di bawah 40 derajat. Masih panas sih, tapi paling tidak kamu akan bisa menahannya sampai berhasil keluar. Oke, kita putar ulang videonya. Kamu puas main media sosial, bangkit, lalu menutup pintu, kemudian jatuh tertidur. Tapi tiba-tiba tidurmu terganggu oleh bunyi yang memekakan telinga. Bukan aku loh ya. Butuh waktu sedetik sampai kamu sadar bahwa itu bunyi alarm asap. Dan rasa kantukmu pun hilang seketika. Rumahmu kebakaran dan kamu harus keluar secepatnya karena pintu kamar tidak dapat melindungimu selamanya. Jangan panik, ikuti saja langkah-langkah berikut ini. 1. Periksa apakah ada asap masuk melalui celah di bawah pintu. Jika iya, jangan buka pintunya. Kamu takkan bisa menembus asapnya, dan sekarang kamarmu adalah tempat paling aman di dalam rumah. Jika kamu tidak melihat asapnya, maka 2. Sentuh pegangan pintu dengan hati-hati. Coba pegang dengan tangan yang terbalut kain seperti kaus, supaya tanganmu takkan melepuh jika knop terlalu panas. Jika terasa panas atau hangat, biarkan pintu tetap tertutup. Itu berarti kebakaran telah mencapai satu-satunya jalan keluarmu dan kamu harus tetap di kamar. Jika tidak terasa panas, cobalah sentuh knop dengan tangan kosong. Sekali lagi, jika terlalu hangat, jangan dibuka. Hanya jika knopnya dingin, kamu bisa ikuti langkah berikutnya. 3. Buka pintu dengan hati-hati. Ingat, dengan amat sangat hati-hati. Jika kamu merasakan udaranya panas, lupakan ide ini dan segera tutup pintunya. Jika kamu tidak dapat keluar, gunakan handuk dan spray untuk menutup celah di sekitar pintu. Jika memungkinkan, basahi terlebih dahulu. Ini akan memperlambat masuknya asap ke dalam kamar. Hubungi layanan gawat darurat, buka jendela dan berteriaklah bahwa ada kebakaran. Berdirilah di dekat jendela sehingga kamu dapat menghirup udara segar sambil menunggu pertolongan. Itu dengan asumsi kamu tidak berada di lantai dasar. Jika kamu dekat dengan tanah, maka merangkaklah keluar. Tapi ingat, jangan pernah membuka jendela jika tidak ada pintu tertutup yang memisahkanmu dengan api. Jika kamu melakukannya, kamu membiarkan oksigen segar masuk. Ini akan memperbesar kobaran api dan membuatnya lebih cepat menjalar ke arahmu. Jika dapat membuka pintu karena belum ada api di sekitarnya, kamu dapat melangkah sendiri menuju jalan keluar. Ingat untuk selalu menutup mulutmu dengan kain basah, membungkuk dan pastikan sedekat mungkin dengan lantai. Asap dan gas-gas beracun melayang di udara, jadi udara di dekat lantai lebih bersih dan segar. Tinggalkan barang-barangmu, lupakan laptop dan foto keluarga. Jangan bawa barang berharga karena ini hanya akan memperlambat langkahmu. Dan tentu saja ketika kamu keluar, jangan lupa tutup semua pintu di belakangmu. Kita sudah tahu kekuatan supernya kan?
Setelah berhasil keluar, carilah bantuan dan jangan pernah kembali masuk, apapun sebabnya. Kamu sudah aman sekarang. Jadi, masih ingat apa yang membangunkanmu tadi? Alarm asap? Betul. Periksa alarmmu sebulan sekali dan ganti baterainya 2 kali setahun. Kamu tak akan mencium bau kebakaran sampai sudah terlalu parah. Jadi, alarm harus bekerja 24 jam penuh sepanjang waktu untuk membangunkanmu sebelum terlambat. Sebuah situasi mengerikan lainnya berada dalam mobil yang mesinnya terbakar. Pintu dan jendela tak bisa dibuka. Kamu terjebak. Sebelum melakukan apapun, matikan mesinnya. Ada palu darurat di dashboard. Bagus, palu itu dapat menghancurkan jendela dalam sedetik. Jika tidak ada, ya belilah. Untuk sekarang, lepaskan sandaran kepala dan sisipkan salah satu batang logamnya di antara panel jendela dan pintu. Tarik sandarannya ke arahmu sekuat tenaga sampai jendelanya pecah. Merangkaklah keluar dan menjauhlah paling tidak 30 meter dari mobil, sekitar jarak antara 2 base bisbol, lalu carilah bantuan. Dan ingat, jangan pernah berkendara dengan benda-benda berserakan dalam mobil. Simpan semua barangmu, kabel jumper, pembersih jendela, dan sebagainya dalam bagasi. Apa saja yang berserakan dan tidak dibereskan dapat membahayakanmu dalam kecelakaan. Bantal sekalipun dapat berubah jadi benda berbahaya jika terlempar dengan kecepatan 100 km per jam. Oke, kejadian mengerikan lainnya, kamu menjemput temanmu dari mall untuk pergi piknik di sebuah danau. Saat menunggu temanmu, kamu memarkir mobil, tidak mengunci pintunya dan bersantai sambil mendengar musik. Apa yang salah? Selalu kunci mobilmu meskipun kamu ada di dalamnya. Bukan meskipun, tapi terutama jika kamu berada di dalamnya. Mungkin yang akan masuk mobil bukan temanmu dan kamu tak akan dapat mencegahnya. Banyak orang yang mencurigakan di luar sana. Jadi, jaga keselamatan dirimu sendiri. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.